Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini video yang pertama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya kepingin menjadi manusia yang terbaik. Dan itu adalah salah satu fitrah kita manusia. Semenjak kita diciptakan, kalau kita belajar tentang bagaimana perkembangan embrio, gitu ya, bahkan bagaimana kemudian terjadi pembuahan sel ovum ibu kita dulu, gitu ya, itu penuh dengan kompetisi. Jadi semenjak dulu kita itu sudah diajarkan, ya, ini fitrah kita semuanya, sunatullah semuanya, untuk senantiasa berlomba. Siapa yang terbaik, gitu ya. Namanya lomba nanti akan menghasilkan siapa yang terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Mulk ya, ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masya Allah, ternyata Allah menciptakan kita semuanya, hidup mati, ya, kita dihidupkan, dimatikan, itu liyabluwakum, untuk menguji kalian, kemudian ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Ketika sel ovum, satu sel ovum, sebelum terjadi pembuahan, maka sel ovum satu itu diperbutkan oleh jutaan, bahkan ratusan juta oleh sel sperma untuk bisa membuat satu sel ovum. Di antara 200 sel sperma ini, nanti yang akan diterima oleh sel ovum satu itu, maka cuman satu aja, gitu ya. Jadi ini katakanlah ovum, gitu ya. Ini ada banyak sekali sel sperma yang akan membuahi satu ovum ini, dan yang diterima nanti cuma satu. Jadi ada 199 juta, gitu ya, 999 mati semuanya, yang kemudian nanti yang akan diterima hanya satu sel saja, ya, satu sel saja. Jadi ini sudah kompetisi yang luar biasa. Coba 200 juta cuman satu saja yang kemudian terseleksi. Lahir, kemudian kita masuk SD, ya, MI, TK, dulu saya SD-nya MI, gitu ya, TK, MI, kemudian SMP, SMA, itu penuh dengan kompetisi. Jadi sebenarnya memang secara fitrah kita semuanya kepengen menjadi yang terbaik, dan Allah sudah mendidik kita supaya kita menjadi yang terbaik. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah, Allah juga sudah menyampaikan, ya, kepada kita semuanya. Masya Allah, luar biasa. Apa yang Allah sampaikan? Yakni fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, saya berharap channel ini betul-betul nanti menjadi salah satu wasilah, ya, agar kita menjadi hamba yang terbaik, gitu ya. Di antaranya ini, gitu ya. Jadi kita melalui channel ini insya Allah meskipun penuh dengan kekurangan, tapi mudah-mudahan ke depan banyak manfaat, yaitu kita mengadakan KBM berarti, ya. Karena kata Rasulullah, khairukum, yang terbaik di antara kalian adalah siapa? Man, yaitu dia ta'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya, yang belajar Al-Qur'an, mohon maaf, dan mengajarkannya. Alias di sini ada kegiatan belajar mengajar. Jadi kegiatan belajar mengajar apa yang dikatakan terbaik? Kegiatan belajar mengajar Al-Qur'an. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini ada satu perdagangan yang sangat menguntungkan. Nah, terus kemudian kita barangkali berpikir tentang dunia. Kalau sudah dikatakan khairukum oleh Rasulullah SAW, maka tidak usah khawatir dengan dunia. Dan apalagi dunia ini adalah hanya jembatan saja, ya, jembatan. Kalau menurut Ustadz Abdul Somad, ya, ini jembatan, gitu ya. Dan mungkin para ulama yang lain, namanya di jembatan itu hanya nyebrang saja, gitu ya, nyebrang saja. Bagaimana kemudian kita tujuannya apa? Akhirat, gitu ya. Itu tujuan kita sebagai seorang muslim. Tetapi di dunia ini, kemudian dalam mencapai tujuan ini, kita berlomba-lomba. Nah, salah satunya mudah-mudahan melalui wasilah di channel ini, gitu ya, kita akan belajar Al-Quran dan diniatkan juga untuk mengajarkan kepada yang lain. Ini logika, sedikit logika saja. Kenapa terbaik, gitu ya? Salah satunya misalnya,
Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semuanya, memotivasi kepada kita semuanya, bahwa ketika kita belajar atau kita membaca Al-Quran, maka satuan kebaikannya itu bukan berapa juz, bukan berapa surat, bukan berapa baris, ya, bukan berapa kali kita khatam membaca Al-Quran 30 juz, tidak, tetapi ternyata satuan kebaikannya itu adalah per huruf. Masya Allah, luar biasa. Dan Rasulullah mengatakan, ya, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wal mimun harfun. Masya Allah, begitu. Kemudian setiap satu huruf itu dihitung 10 kebaikan. Berarti kalau kita membaca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Kalau Al-Fatihah yang ada 150 lebih huruf di sana, bisa dihitung sendiri nanti ya teman-teman, itu kalikan 10. Al-Fatihah katakanlah 160, berarti 1600 kebaikan. Baik, jadi mudah-mudahan dengan demikian teman-teman semuanya mau bersemangat untuk belajar Al-Quran. Insya Allah kita nanti di channel ini akan mulai dari nol, ya. Kita mau belajar dari nol gitu ya, huruf per huruf gitu, dan kita akan menggunakan Al-Quran Rasm Utsmani, ya, standar Madinah, yang itu ternyata setelah saya pelajari lebih mudah untuk kita gunakan belajar, begitu ya, sangat mudah sekali, karena nanti nun sukunnya, tanwinnya sudah ada karakternya sendiri, cara membacanya bagaimana. Kalau bentuk tanwinnya seperti ini, bacanya begini, kalau nunnya seperti ini, bacanya begini. Jadi bahkan teman-teman tidak perlu menghafalkan gitu ya, nun sukun atau tanwin bertemu huruf apa, dibaca apa, kemudian cara membacanya bagaimana gitu ya. Nanti sangat praktis sekali kita dengan menggunakan Rasm Utsmani, insya Allah mudah. Dan teman-teman kalau mengikuti channel ini, insya Allah khususnya bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, ya, insya Allah nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mudah kita bisa membaca Al-Quran. Bagi teman-teman yang sudah lancar dan seterusnya, terima kasih. Kalau ada yang memberikan masukan-masukan, ya, bisa ditulis di kolom komentar dengan bahasa yang baik tentunya, ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi amal soleh bagi teman-teman semuanya. Demikian untuk video yang pertama ini. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan saya menyampaikan, ataupun videonya gitu ya, saya buat sendiri di rumah, dan ini pada waktu panas ini ya, di siang hari ya, di kota Solo sebelum asar seperti ini, suhunya sangat tinggi, ini panas lumayan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.